Halo guys, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas mata kuliah di jurusan kedokteran. Nah, ada beberapa tahap kalau kalian masuk ke jurusan kedokteran. Yang pertama, tahap ke-1, ini tahun pertama, kalian harus mampu mengetahui dasar-dasar fisiologis dan homeostatis. Jadi fisiologis itu adalah fungsi dari tubuh dan homeostatis itu adalah keseimbangan normal tubuh manusia dan juga kondisi yang mengganggu si homeostatis ini. Kemudian kalian juga harus mengerti filosofi profesi medis, di mana profesi medis ini harus terus belajar sepanjang hidupnya atau long life learner gitu ya. Ini berlaku juga di jurusan farmasi gitu ya, di profesi-profesi medis lainnya. Nah, ini tahap pertama tentang dasar-dasar kedokteran. Oke, tahap 1 itu dibagi jadi 6 blok. Blok A1 adalah belajar mengenai being medical student and locomotor system. Locomotor system itu adalah sistem pergerakan tubuh manusia melalui sendi dan tulang. Kemudian blok A2 ini digestive system dan metabolism. Ya, digestive system and metabolism. Ini metabolisme dan sistem pencernaan. Kemudian blok A3 adalah cardiorespiratory system atau sistem pernafasan, dan kardio itu adalah pembuluh darah dan jantung ya. Kemudian blok A4 ada genito-urinary system atau sistem urinary dan kelamin. Kemudian blok A5 adalah nerve system and sense organs. Ini nerve system itu adalah sistem saraf dan sense organ itu adalah organ-organ perasa kita ya. Telinga, mata, hidung, kayak gitu ya. Kemudian blok A6 ini adalah tentang blood and immune system, blood, darah, dan sistem imun manusia. Kemudian ada tahap 2, ini di tahun kedua sampai di tahun ke-3,5. Ini adalah transisi dari teori ke praktek. Jadi tadi tahun pertama adalah teori gitu ya. Kemudian di sini ada transisi dari teori ke praktek. Ini goalnya adalah konsep dasar sehat sakit, kalian harus mengerti. Kemudian pencegahan penyakit dan tata laksana penyakit. Kemudian menyusun berbagai pengetahuan dan keterampilan klinis serta terstruktur dan sistematis saat mengelola masalah kesehatan. Nah, 2 ini dibagi jadi pada saat tahun kedua ini dibagi jadi 6 blok lagi. Blok B1 itu chest problems atau problem masalah di dada ya. Kemudian blok B2 ini neuromusculoskeletal problems, syaraf-syaraf gitu ya. Kemudian blok B3 ini abdominal complaints, keluhan di perut. Kemudian blok B4 sense organs problems, jadi organ-organ indera gitu ya, indera-indera kita. Blok B5 ini adalah basic medical practice dan blok B6 adalah research. Kemudian tahun ketiganya ini dibagi jadi 6 blok lagi, ini selama 1 tahun juga ya, tentang conception, fetal growth, and congenital anomaly. Kemudian blok C2, ini safe motherhood and neonates. Kemudian blok C3 tentang childhood, blok C4 adolescent dan adulthood. Blok C5 ini tentang orang tua ya, elderly atau orang yang sudah lansia gitu. Blok C6 adalah lifestyle related complaints. Kemudian tahap kedua di tahun keempat ini cuma 1 semester, blok D1 dibagi jadi blok D1, blok D2 dan blok D3. Blok D1 adalah tentang kegawat daruratan atau emergency. Kemudian blok D2 adalah tentang health system and disaster, sistem kesehatan dan bencana ya. Kemudian blok D3 ini mata kuliah pilihan. Nah, di sini setelah 3,5 tahun kalian bisa mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Nah, tapi kalian belum bisa berpraktek sebagai dokter karena
harus ada tahap ketiga, Doctor in Practice. Ini melakukan tindakan pencegahan dan tata laksana masalah kesehatan pada pasien, keluarga, dan masyarakat secara profesional, dan mematuhi norma, etika, dan nilai sesuai kewenangannya sebagai dokter. Kemudian melakukan rujukan ke fasilitas layanan kesehatan lain yang akan memberikan layanan kesehatan lebih efektif dan efisien. Di tahap ketiga ini, kalian akan melakukan clinical rotation atau yang biasa kita kenal dengan koas. Ngapain aja sih? Nah, 10 minggu kalian akan ada di bagian internal medicine, kemudian 10 minggu di pediatrics, anak-anak ya, kemudian di bedah, surgery, kemudian di obstetric and gynecology. 6 minggu kalian akan ada di family and community medical fieldwork. Kemudian 4 minggu kalian akan berada di bagian oftalmologi, ini mata, dermatovenerologi, kulit dan kelamin, neurologi, syaraf, psikiatri, psikiater, otorinolaringologi, ini hidung, telinga dan tenggorokan ya, THT. Kemudian radiologi, ini yang radiologi seperti ronsen, seperti itu ya. Kemudian forensic medicine di bidang forensik ya. Kemudian 2 minggu akan di anestesiologi dan kesehatan masyarakat atau public health. Setelah itu selesai, kalian bisa menjadi dokter umum. Kalau kalian mau jadi dokter spesialis, tentunya kalian harus sekolah lagi gitu. Oke, sekian dulu video untuk kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan follow juga Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang.